Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita mau melanjutkan topik kita yang kemarin dan tadi sudah sangat baik ya pengarahan dari Bante Abirato. Ya, beliau waktu masih umat ya sudah sering ikut bermeditasi. Jadi pengalaman-pengalaman meditasi ya kalau mungkin ya Bapak Ibu mau bertanya, nah boleh ke beliau ya karena untuk waktu beliau itu lebih banyak dilakukan di tempat-tempat latihan dan melanjutkan yang kemarin kita sudah membahas mengenai 3 ya daripada 5. Nah terus hari ini Bante mau tanya PR-nya, sudah bikin yang mana? Ya dari yang 3 sudah bikin yang mana? Lupa. Jadi kita setelah kita punya 3 hal yang jelek, ya kan? 3 hal yang jelek kemarin. Nah sekarang apa yang kita masih bawa? Masih nggak ke bawah hari ini? Mungkin sebelum kebaktian masih ngomelin anaknya, ya kan? Kau nih ya makan lamonian, mami mau pergi wihara, ya kan? Atau mungkin tadi saat meditasi, nah hari ini hebat ya, nggak ada yang lari. Ya biasa ada yang lari, kalau Bante lihat oh hari ini aman, ya cuma si Jojo ya hilang. Ya jadi itu sudah bagus, berarti sudah mulai berusaha kan, sudah mulai berusaha. Nah sekarang kurang 2 yang kita mau kurangi lagi, yaitu yang pertama ini adalah kita punya rasa kita bilang moha. Moha itu apa kira-kira? Kebodohan. Ya, banyak yang selalu bilang moha dikaitkan dengan kebodohan batin. Kebodohan batin ini apa sih? Kira-kira apa? Ketika kita sudah tahu salah tetapi kita masih melakukan. Itu adalah moha, bodoh ya. Kadang-kadang kita mau kaya. Kayaknya kalau jadi orang kaya, kayonian, itu enak Bante. Enak nggak? Enak nggak? Mau jadi kaya apa enggak? Mau. Tetapi karena diliputi oleh kebodohan, dia melakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Orang korupsi untuk apa? Nah coba Bante tanya, orang korupsi untuk apa? Untuk kaya. Tapi jalannya bagus nggak? Kenapa nggak bagus? Karena uangnya bukan uang yang baik. Tetapi menurut dia apa? Kesempatan. Ya kan? Bagi dia itu adalah suatu kesempatan untuk mendapatkan uang. Nah di situ kita bilang moha. Orang yang jualan narkotik. Moha enggak? Kira-kira kalau kayak begitu bahagia enggak kira-kira? Jualan umpet-umpetan, ya kan? Sembunyi-sembunyiin. Bahagia enggak kira-kira? Enggak. Dapat uang juga pikir dulu, ini uang asli apa uang palsu? Mau tidur juga takut, nanti lagi tidur didatangin polisi. Tetapi apa? Dijalanin enggak? Jalanin. Ya kan untuk apa? Untuk kayo. Yang lain, mungkin di dalam bidang masih sekolah. Ya kan ya masih sekolah. Nyontek bisa enggak? Bisa. Bagus enggak?
nggak bagus. Tetapi mami tuntut kita nilainya harus bagus. Jadi nyonteklah Bante. Iya kan? Berarti itu kita sudah tahu, itu sudah salah, terus kenapa kamu bikin? Nah, coba ya nyontek, kenapa kamu bikin? Karena sekarang nilai lebih dihargai daripada kejujuran. Oh iya, iya. Jadi yang salah bukan yang nyontek ya, tetapi yang salah yang menghargai nilai ya. Ya itu yang terjadi. Iya kan? Untung dua ngaku. Coba kalau nggak ngaku sama sekali. Jadi nyontek nggak? Oh. Nah jadi kita selalu karena kegelapan batin kita. Karena kita nggak tahu apa yang kita mau cari. Karena kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita melakukan ini semua. Kita melakukan ini semua untuk apa? Demi untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil, yang sifatnya apa ya, sementara, semu. Ya, jadi mereka melakukan ini semua buat apa? Oh, yang penting kaya, yang penting bahagia. Mungkin kalau bapak-bapak yang penting istri nggak ngomel, udahlah kasih duit aja, biarin aja. Dan seterusnya. Ya ini yang terjadi. Nah ini yang kita harus mengurangi kalau kita sudah paham. Seperti tadi Bante bilang, kalau kita sudah paham mengenai apa yang kita rasa itu sadar. Kita sudah paham di sini meaning sadar ya, punya panya di situ. Kita sudah sadar ini salah. Nah, kalau bisa itu ditinggalin. Kalau sudah sadar. Bante kalau belum sadar bagaimana? Bawa lagi ke ICU. Kan belum sadar kan, bawa lagi ke ICU. Kalau sudah sadar ya udah. Nah jadi mereka-mereka yang belum sadar akan apa? Akan Bante sudah gak ada waktu untuk bahas karena besok kita baca Manggala, gak ada ceramah. Mungkin coba lihat hari Senin. Karena gak sadar bagaimana badan jasmani dia adalah sebagai tubuh yang berharga sebagai manusia. Nah itu karena gak sadar tentang ini. Karena masih mikir, aduh daripada hidup susah, ya enak tuh kalau orang punya mobil, pengen. Aduh daripada hidupnya apa ya, pas-pasan, kalau lihat yang begini kayaknya lebih oke, pengen. Nah pada akhirnya kita gelap mata, gelap batin, melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk mendapatkan itu semua. Dan ini adalah moha. Nah, moha juga di sini adalah kita juga lupa di mana kita terlena oleh pada pikiran-pikiran kita sendiri. Ya. Pikiran-pikiran kita sendiri yang sifatnya enggak kekal. Kita selalu menganggap bahwa diri kita itu kekal. Betul enggak? Kita selalu berupaya mempertahankan diri kita untuk merasa kita itu mau umurnya panjang. Betul nggak sih? Karena kita selalu menganggap konsep bahwa ini di moha juga ya, jadi poin yang kedua di moha, kita selalu menganggap diri kita itu adalah kekal. Betul nggak? Kita selalu menganggap, kan diri saya ini ada terus. Pernah nggak mikir, besok saya pasti mati? Pernah nggak? Tapi jarang kan? Kalau sudah kayak mungkin kemarin divaksin, aduh ini mungkin rasanya baru setengah mati ya. Tetapi jarang dari kita yang mau berpikir bahwa kita itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Sekarang Bante mau kasih gambaran bagaimana kita melihat sesuatu yang tidak kekal. Di sini nggak ada ya. Dari kita duduk di sini, dari kita duduk pertama di sini, kita mau lihat bagaimana ketidakkekalan kita. Kira-kira selama Anda duduk di sini ada nggak yang berubah?
Hah? Posisi duduk berubah. Apalagi? Posisi baca parita, halaman parita berubah. Apalagi? Pikiran berubah. Jam berubah. Ya kan? Termasuk suara para bante berubah. Awal-awal arahang keras. Lama-lama sudah pelan. Jadi kita semua di sini adalah objek daripada perubahan. Iya kan? Kita semua di sini objek daripada perubahan. Dulu mungkin dari Anda pernah kurus, sekarang gemuk. Dulu gemuk, sekarang kurus. Kenapa? Iya, berubah. Gak kekal. Iya kan? Masalahnya kita tidak mau paham, kita nggak mau tahu dengan konsep anicca ini. Kita selalu berusaha bahwa diri saya kekal. Saya sesuatu, kalau kita nonton film-film yang lama-lama itu immortals ya. Sesuatu yang pokoknya akan seumur hidup deh. Pokoknya akan seumur hidup, nggak bakalan mati. Bahkan kalau nonton film yang Avengers yang terakhir, ada nggak yang cari sarung tangan? Si Thanos, ya kan? Tujuannya untuk apa? Hah? Iya, tujuannya untuk abadi. Supaya saya abadi, nggak bakalan mati di semesta ini. Pertanyaan Bante kepada Bapak Ibu yang punya pikiran mau abadi. Pertama, kalau Anda long life sendiri, punya kawan lagi nggak? Hah? Kawan dekat aku, mungkin umur 80 udah jalan. Ya kan? Kita hidup paling kawan nggak sampai 20. Ya kalau mungkin yang terkenal mungkin sampai 100. Tapi 100 orang itu apakah bisa temenin kita? Bisa enggak? Hah? Nggak bisa. Mereka nggak bisa temenin kita. Iya kan? Berapa banyak orang-orang yang selalu berpikir bahwa umur panjang itu adalah suatu kebahagiaan. Ternyata setelah tua, Bante ketemu satu oma-oma. Dia bilang begini, Bante masih sehat, oma-omanya masih sehat. Bante, tolong deh doain saya, bacain parita. Kenapa mak? Bosan. Lah kenapa bosan? Iya, teman sudah nggak ada. Oma umur 93. Teman sudah nggak ada. Sudah nggak punya siapa-siapa. Ya tinggal dia sama cucu. Teman-teman yang sepantaran sudah nggak ada. Mau jalan-jalan, kaki udah capek. Mau nonton TV, mata sudah nggak lihat. Mau gimana? Nah jadi ini kita bagaimana kita melihat ketidakkekalan. Berikutnya kita melihat ketidakkekalan yang lain. Ketidakkekalan yang lain yang kita harus renungkan adalah bagaimana kalau saya sendiri nggak kekal. Bagaimana rumah saya? Berubah nggak? Rumah kita berubah nggak? Berubah dari rumah baru bikin, dari rumah yang baru bangun, lama-lama apa? Mulai bocor, rembes, rayapan, ya kan? Tegel yang masih baru, mungkin setahun, lama-lama sudah mulai bergaris, dan seterusnya. Tuh. Yang kedua, anak yang kita sayangi, apakah akan ikut kita terus? Nanti kalau nggak salah Bante Abi pernah ada bahas mengenai itu juga. Apakah itu akan ikut terus? Ya? Enggak. Banyak dari mungkin emak-emak yang punya anak sudah kuliah,
Banyak yang kuliah di Jakarta. Nggak bisa, kita nggak bisa pegang mereka. Kita nggak bisa ikut anak kita seumur hidup kita, nggak bisa. Ya, tadi kita bahas yang tentang ketidakkekalan, kemelekatan juga dibawa kan? Kita suka, misalnya Anda suka ya mic yang ini, ya kan? Waktu beli apakah warnanya sudah begini? Enggak, tetapi sudah dipakai berulang-ulang kali akhirnya rusak. HP yang kita pakai pertama kali beli bagaimana? Bagus. Setelah Anda install Dota, nggak ada Dota lagi ya, PUBG, ML, lama-lama lemot. Ya kan? Ini berarti ada perubahan di situ. Nah sehingga kalau kita sudah memahami perubahan-perubahan ini, mungkin ibu-ibu yang gampang kelihatan, dari rambut yang hitam, pelan-pelan putih, ini sensitif. Dari yang masih mulus, mulai mau kayak jenderal kan, ada 1 garis, 2 garis, 3 garis gitu. Ya kan? Dari kulit yang bagus, lama-lama keriput. Sekarang Mbak tanya, ada nggak yang bisa mengatasi perubahan itu sendiri? Hah? Nggak ada. Nggak ada yang bisa mengatasi perubahan itu sendiri. Ya kan? Bahkan seperti Bante, umat kasih saya minum obat 1 hari, berapa butir ya itu? 8 apa 9 butir, mesti minum. Tiap hari tuh. Buat apa? Biar Bante gak cepat mati katanya. Padahal sudah setengah mati ya. Ya itu, buat apa? Oh, buat jaga badan. Tapi apakah bisa kita melewati itu semua? Nggak bisa. Kalau sudah saatnya, ya harus pergi. Nah, jadi di sini kita melihat kebodohan ini sebagai penyebab daripada kita melekat. Ya kan? Kalau kita melihat bahwa ini barang saya akan stabil terus, apakah kita akan berhenti melekat? Enggak. Kita akan suka sama mic ini terus. Ketika mic ini rusak, Anda melekat sama dia, apa yang terjadi? Marah, jengkel, kesel, ngoceh-ngoceh, viralin di Facebook, YouTube, mana-mana dah. Karena rusak mic. Betul nggak? Mobil beli baru, kegores sedikit. Terus apa? Ribut. Ya kan? Barusan Bante lihat Kompas, punya pacar baru, ribut. Itu. Ya jadi karena kita punya konsep bahwa ini adalah suatu kekekalan, karena kita nggak ngerti bagaimana, nah sehingga kita melekat sama mereka. Ini pacarku, ini suamiku, betul nggak? Ini anakku, semuanya. Dari kemelekatan mulai kepada akuan. Sama. Jadi ini tadi melekat ya. Sekarang mulai ke keakuan. Ini milikku, ini rencanaku, ini planningku, ini harapanku. Semua sudah mulai ke aku sekarang ya. Kalau tadi melekat, attachment, kemelekatan. Nah sekarang sudah mulai ke aku. Ini planning saya, betul? Ini rumah saya, ini istri saya, ini apa lagi? Hah? Mobil saya, ini apa lagi? Hah? Keluarga saya, ini pacar saya, seterusnya. Kita di situ mulai mendominasi
hal-hal yang tidak kekal tadi. Dengan perasaan bahwa sesuai dengan keinginan saya. Nah makanya moha yang ketiga ketika kita memiliki keakuan yang tinggi mengakibatkan disitulah suffering. Karena kita tidak melihat segala sesuatu bagaimana adanya. Ya, bagaimana adanya kita nggak lihat. Contoh, semua harapan-harapan saya itu harus terpenuhi. Bante tanya kepada Bapak Ibu, bisa terpenuhi semua nggak? Hah? Nggak. Kenapa nggak? Kira-kira kenapa nggak? Karma baiknya kurang. Sudah karma baiknya kurang, keinginannya banyak. Ya susah. Ya kan? Harapan kita terlalu banyak membuat kita selalu menderita. Dulu ada yang tanya ke Bante ya. Bante, kenapa kamu jadi Bante? Nah ini waktu 2000 awal-awal. 2013. Itu yang tanya teman-teman Bante sendiri ya, teman-teman Bante yang dekat. Mereka tanya, Bante kenapa jadi Bante? Kan gak enak dia bilang. Kan lebih enak kayak kita nih, ke mall, ya kan, dugem gitu kan. Jalan-jalan, makan enak, makan apa, mau makan malam juga boleh. Ya kan, apalagi kalau malam kan di Jakarta kulinernya lebih banyak daripada masih siang kan. Dia bilang, ya kalau Bante makan pagi, paling bakmi sama bubur, nasi uduk, 3. Kalau malam Bante macam-macam. Nah itu, betul nggak? Satu saat, terus jadi cerita berikutnya adalah mereka married. Mereka married kan, sudah pada married, waktu nggak cepat kan berlalu. Berselang 2 tahun kemudian, ketemu lagi. Terus Bante bilang, gimana? Married, enak nggak? Enak nggak? Hah? Ya married sini siapa? Enak nggak? Kok pusing? Bukannya selamat menempuh hidup baru. Enak nggak? Hah? Kalau sesuai rencana seperti di sinetron enak Bante. Tetapi semuanya tidak sesuai sinetron. Betul kan? Betul kan? Iya, sama. Teman saya juga begitu Bante tanya, gimana? Enak nggak? Dari 10 orang saya tanya, 10-10-nya bilang, udah deh, lu jadi Bante aja terus. Semua begitu ya. Dari 10 bilang, udahlah lu jadi Bante aja terus katanya. Gak usah deh kayak kita. Ya itu. Kenapa? Karena kebanyakan orang selalu berpikir, ya kan? Kuliah, oke, kerja, pacaran, terus apa? Hah? Nikah. Apalagi habis nikah? Punya anak, terus punya cucu, mati. Nah sekarang, ini kan cerita harapan dari semua orang kurang lebih ini kan. Terus sekarang Bante tanya kepada Bapak Ibu. Ketika kita pacaran, kita flashback lagi ya, masa-masa Anda lagi pacaran. Kira-kira pacar kita ini yang Anda pacaran selama berapa tahun itu, apakah bisa menjadi istri atau suami Anda? Hah? Belum tentu. Belum tentu kan? Iya. Terus kita married. Oke, let's say kita married. Ketika kita married, apakah menjadi jaminan kita bahagia? Hah? Bante bingung, ini semua yang sudah pada married bilang belum tentu, bagaimana? Belum tentu bahagia. Ya kan?
Sudah married, rencana punya apa? Punya anak. Apakah dapat? Belum tentu. Belum tentu kan? Ada yang dapat, ada yang enggak. Belum tentu. Oke, doanya yang baik lah Bante. Sudah punya anak, anaknya baik deh, normal. Apakah menjamin dia untuk menjadi anak berbakti sama Anda atau enggak? Hah? Jamin enggak ini anak berbakti sama Anda atau enggak ketika dia besar? Jamin enggak? Enggak jamin. Nah, terus apa yang menjamin Anda untuk bahagia? Meditasi. Iya kan, nggak ada jaminan untuk kita bahagia, ya kan, nggak ada. Dengan cara yang seperti tadi. Jadi, kenapa tidak menjamin Anda untuk bahagia? Oleh karena itulah, kenapa belum bahagia? Karena itu masih dalam angan-angan kita, masih dalam keinginan kita, masih kita ingin kendalikan, sehingga itulah yang menyebabkan kita belum bahagia. Nah di sini kita melihat faktor yang ketiga tadi, ini yang penting adalah anatta, yaitu keakuan kita. Kita yang bersifat pokoknya semua harus sesuai saya. Kalau saya bilang enggak. Anda sudah rapat mati-matian, begitu saya bilang enggak, bubar. Betul enggak? Sesuai saya. Sesuai saya ini yang bahaya. Karena kenapa? Dari rumah sudah ada yang mendominasi di rumah. Betul enggak? Coba, suami, istri, anak 3. Siapa yang mendominasi di rumah Anda? Belum tentu suami loh sekarang. Iya kan? Belum tentu suami loh. Kadang-kadang kalau kita lihat tentara, jenderal keluar rumah, dihormati sama orang-orang. Begitu masuk pintu rumah, istri bilang, duduk, langsung duduk. Jangan salah ya. Iya kan? Iya, walaupun di luar jenderal, di dalam rumah siapa? Presidennya istri. Nah dari situ mulai mendominasi di rumah. Dari rumah meningkat, RT RW, lingkungan, tetangga sudah mulai, ya kan? Sudah mulai mimpin, sudah mulai tegas, sudah mulai apa? Lebih tinggi dari sini, negara. Dari lebih tinggi lagi, mungkin suku, agama, ras. Dan pada akhirnya, karena kita ingin mendominasi inilah, semua masalah itu muncul. Terorisme, perang, ya kan? Perkelahian, dan seterusnya. Itu dari mana? Dari siapa? Dari diri sendiri. Yang ingin mendominasi tadi. Makanya kalau kita memahami ketidakmelekatan, kemudian keakuan, maka kebahagiaan Anda bisa Anda dapatkan. Hari ini hanya sharing ya, itu bukan bagaimana cara-cara berubahnya. Cara berubahnya Anda harus lihat sebagaimana Bante Abhirato ajarin, yaitu harus dalam meditasi. Tanpa itu susah. Ya, ini cuma cerita yang secara kulit luar. Jadi biar Bapak Ibu, oh iya juga ya Bante ya, ada gambaran. Nah, bagaimana cara sadarnya adalah yaitu tadi, meditasi. Makin Anda sering, makin Anda tahu. Makin Anda sering, misalnya ketika Anda mau marah, kesadaran Anda sudah kuat, oh kenapa saya marah ya? Nggak jadi. Anda baru mau ngomong, mau istilahnya kalau kita kena marah gitu kan, apalagi kalau bilang telinganya tipis. Baru dengar nama dia, panas. Terkait nama, ini terkait dengan keakuan. Sekarang Bante tanya, kalau Bante bilang, Jojo, oh bukan Jojo soalnya yang masuk. Bante bilang misalnya, Jojo, misalnya, Jo, kamu itu cakep nian. Jojo-nya bagaimana?
Kalau Bante bilang kau cakep, cakep nian, kau gimana? Oh, salah orang ya. Mesti yang ini mah cewek. Kalau Bante bilang yang ini deh, kamu. Kamu itu cantik nian. Kamu rasanya bagaimana? Hah? Bahagia, ya kan? Bahagia banget. Aduh, apalagi Bante yang bilang ya nggak bisa tidur seharian. Begitu Bante bilang, maaf. Misalnya kan ini tunjuk kan, maaf yang cantik itu yang pink, yang di belakang itu jelek. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kecewa ya, marah, benci, jengkel, dongkol, seterusnya. Kenapa? Oke, nah yang lain, yang Bante nggak sebutkan, yang lain Bapak Ibu yang nggak ditunjuk, bagaimana perasaannya? Ketika Bante bilang dia cantik, kalian bagaimana? Ada yang iri, ada yang biasa baik. Ya kan? Begitu Bante bilang dia, kamu jelek. Ada yang syukurin lu. Ada yang juga biasa baik. Kenapa kita nggak bereaksi? Karena kan Bante nggak bilang saya. Betul nggak? Kan nama saya nggak dipanggil Bante. Kenapa? Karena di situ ada keakuan kita. Kan Bante nggak sebut nama aku, nggak ada masalah. Dia mah biarin aja. EGP emang gue pikirin. Ya kan? Nah inilah kita bilang keakuan. Ketika kita bilang nama kita disebut, nah itu. Jadi keakuan ini muncul dari mana? Sudah di dalam batin, kemudian diakumulasi daripada 6 indria kita lagi kan. Telinga, mata, benda ini punya aku, pikiran, aku yang paling hebat, aku yang paling sukses, aku yang nomor 1, tidak ada yang boleh nomor 1 selain saya. Nah ini keakuan. Makanya inilah membuat kita suffer. Suffer enggak? Suffer enggak? Menderita enggak maksudnya? Menderita, tapi sadar enggak? Enggak. Ya kan enggak sadar. Walaupun tahu, oh jangan melekat, jangan enggak boleh punya aku. Tetapi begitu orang bilang aja namanya, kau ini bagaimana sih? Langsung panas, ya langsung marah, dan seterusnya. Nah jadi praktek-praktek ini, kalau Bapak Ibu bisa mengubah dari kebiasaan kita yang jelek, kemudian kita ubah ke yang baik, maka Buddha bilang, disitulah happiness, bahagia. Ya, disitulah bahagia. Jadi bahagia itu bagaimana? Kita paham, kemudian kita berusaha untuk ubah. Itu susah enggak? Susah enggak? Hah? Susah enggak? Nggak tangkap ya, Bante ulang deh, Bante ulang kalau nggak tangkap. Kebahagiaan itu kuncinya 2. Oke, kuncinya 2. Sadar akan yang nggak baik. Oke, kita sadar nih nggak baik. Terus kita yang kedua, kita ubah yang nggak baik itu jadi yang baik. Gampang nggak? Hah? Oh gitu. Bijak nian. Yang bilang gampang siapa nih? Nggak ada ya. Kamu sih sila jawab. Padahal Bante lagi ini jualan, tahu nggak? Iya kan tadi Bante dikasih proyek sama Bante Abi bagaimana untuk mengencourage orang meditasi 3 jam. Kamu gimana sih? Kan kalau orang bilang gampang, langsung besok praktek 3 jam. Ya, nah jadi kita hanya mengubah yang tadi, yang jelek diubah menjadi yang baik, itulah bahagia, simple ya. Jadi untuk Anda bahagia, Bante mau info bahwa tanggal 11 adalah hari Uposatha. Jadi ini tidak ada alasan lagi Bante anak mau sekolah, ini hari Minggu. Ya, nggak ada alasan lagi
Bante mau mau kemana, sibuk, mau buka toko, ini hari Minggu. Jadi nanti hari Minggu tanggal 11 itu adalah hari Uposatha. Nah kalau bisa kita sekaligus untuk memperingati hari leluhur kita. Ya, mendoakan leluhur kita. Nah berbuatlah karma yang baik di hari Uposatha itu. Ya, jadi bisa pagi Anda mulai melakukan pengambilan sila. Nah kemudian Anda mulai melatih sila sampai malam hari. Nah karena juga di sini Bante tahu jadwalnya padat ya, dari pagi kegiatan, kemudian sembayangan sampai malam. Nah jadi itu adalah hal yang bagus kalau kita nanti ambil sila di tanggal 11 nanti. Ya, kalau Anda mau coba, ya kan, Anda mau coba untuk bahagia, kenapa kita nggak coba? Pilih bahagia atau tidak? Susah sama Bante ya. Itunya banyak ya, closingnya banyak ya. Ya kan, kalau kita mau pilih bahagia, ya kenapa apa yang salah kalau kita coba? Ya.